Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Thank you banget masih bareng sama kita di Sukses 40. Masih bareng sama saya Denny Agung Riazi. Jangan di skip dan tetap ikuti sampai selesai karena kita akan membicarakan materi yang perlu banget kamu ketahui. So, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke guys. Jadi sedikitnya agak mengganggu pikiran juga ya, harus kita sharing juga di hari ini. Kenapa? Karena kemarin beberapa hari saya tidak men-share ke teman-teman untuk konten yang memang bisa dipelajari tiap hari. Karena kenapa? Saya sedikitnya terhambat dengan aktivitas saya dalam melakukan usaha guys. Damn! Dan kedepannya sesuai dengan apa yang saya utarakan, saya akan mengatur manajemen pengelolaan waktu saya agar dapat melakukan aktivitas usaha dan juga tetap dalam memberikan pola pengajaran atau materi yang selalu saya sampaikan di hari ini guys. Oke. Baik, dari beberapa hari kemarin yang memang kamu tahu sendiri, hampir sedikitnya 2 minggu saya agak absen juga untuk dapat memberikan penjelasan tentang materi yang bisa kita pelajari tiap hari guys. Karena kenapa? Satu, saya melakukan aktivitas yang memang berkaitan dengan penjualan produk yang saya miliki guys. Ya betul, itu adalah penjualan. Nah, penjualan sendiri aktivitas penting guys yang perlu kamu sedikitnya diberikan perhatian khusus lah. Karena yang namanya penjualan itu bagikan striker yang kamu harus benar-benar mengutarakan atas semua produk yang kamu miliki. Karena berapapun nominal produk yang kamu punya, berapapun bagus desain toko yang kamu miliki, tapi penjualannya nol, tidak akan mendatangkan keuntungan apa-apa guys. Jadi kemarin saya melakukan penjualan yang menyita waktu banyak banget tentang konten yang saya selalu bawakan guys. Karena yang namanya penjualan, saya terkait dengan beberapa hal yang memang saya perhatiin, makanya berani banget buat ngomong lagi. Karena orang cenderung berkeluh kesah tentang pendapatan mereka guys, tentang tidak adanya aktivitas, padahal bisa memberikan aktivitas dagang lah untuk bisa memberikan pendapatan buat sehari-hari dari diri mereka sendiri guys. Baik, karena gitu kita membagi menjadi 3 guys. Proses yang saya lakukan kemarin itu terkait dengan pertama banget untuk dagang dari produk itu, saya menganjurkan teman-teman untuk bisa tahu bahwa semuanya itu ada proses. Betul, proses berupa menjadi 2 ya, proses dalam bentuk teknisnya dan proses yang memang kita harus sadari ada waktu gitu. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan guys. Jadi prosesnya ini sendiri waktu tidak bisa untuk diterka
kita sebentar karena ada waktu yang harus dilalui. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Nah, untuk proses sendiri itu di dalam dagangnya, satu, kita melakukan proses promosi guys. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, dan mungkin kalau yang belum tahu saya kasih tahu sekarang ya, dalam proses dagang itu sendiri ada namanya konsep funneling guys. Jadi bentuknya kayak apa ya? Kayak corong guys. Di atasnya gede, di bawahnya kecil. Baik, proses funneling kalau kebayang ya, seperti corong yang paling atas yang besarnya itu ada namanya tahap awareness guys. Tahap awareness itu yang paling atasnya. Yang kedua itu tahap interaction guys. Yang ketiga di bawahnya itu dalam tahap desire guys. Yang keempat di bawahnya di dalam tahap action guys. Yang terakhir yang paling bawah itu dia ada namanya tahap proses guys. Dalam kondisinya, dalam awareness yang di sini, teman-teman mungkin tahu juga ya, kita misalkan sebut satu merek deh, melakukan perdagangan di marketplace yang kita tahu sendiri banyak macam variatifnya, tapi ada satu nama lah yang kita coba utarakan sekarang karena saya melihat bahwa marketplace itu sendiri punya konsep yang tertata rapi guys, beda dengan beberapa marketplace yang lain. Nah, saya sebutkan di sana ada satu marketplace yang melibatkan bahwa setiap toko yang punya dan yang buka di dalam marketplace itu sendiri diharuskan melakukan tahap iklan yang di sini. Tahap iklan itu sendiri teman-teman harus sadar bahwa itu adalah awareness atau untuk mengenalkan brand kita kepada masyarakat guys. Jadi iklan itu bukan untuk melakukan sampai orang konsumen membeli produk kita, tapi sampai konsumen bisa melihat toko kita, aware sama merek kita. Awareness ini sendiri ada funding lagi guys. Jadi kalau paling atas yang besarnya itu, sekarang balikin jadi piramid ya. Jadi paling bawah itu non-aware dari si konsumen. Jadi konsumen tidak tahu banget bahwa ada toko itu sendiri, ada produknya sendiri, jadi non-aware banget nih. Nah, yang paling kedua agak naik ke atas itu yang namanya recognition guys. Recognition baru mengenali toko kita, mengenali produk kita. Yang ketiga itu brand itu sendiri atau toko kita recall guys. Artinya kalau mereka menemukan sesuatu yang memang dicari dalam produk kita, recall itu toko kita yang ada di sana. Nah, yang paling atas itu brand yang cukup banget disebut top brand guys. Jadi kalau kita melihat kaitannya dengan pangsa pasar chicken lah ya, ayam goreng yang memang ada di Indonesia atau di dunia, kita kan tahu sendiri ya, yang top brand yang sudah punya branding yang kuat banget itu McDonald's sama KFC guys, itu top brand. Jadi kamu bisa ngebayangin ya, bahwa iklan yang memang kita lakukan di dalam sebuah marketplace atau kita melakukan
pengenalan kepada pihak lain melalui WhatsApp, melalui Facebook atau grup itu adalah merupakan pembangunan dari brand awareness guys. Jadi tidak langsung masuk ke dalam tahap penjualan, karena awareness sendiri baru orang, oh iya ada tokonya nih, oh iya ada produk ini. Oke, kita lanjut. Setelah awareness ada tahap interaction guys. Jadi pada saat dia aware, oh ya dia konsumen butuh barang itu, dan interaction-nya, oh ternyata di toko ini ada guys. Jadi posisinya bisa mendekati untuk tahap penjualan. Nah, untuk yang ketiga itu desire, di mana memutuskan untuk melakukan klik lah ya, kalau bahasa internetnya, klik dari produk dan melihat spesifikasinya. Itu udah ada desire dari konsumennya sendiri guys, membeli barang A, barang B, harganya berapa, konsumennya itu melihat atau bahkan menanya ke kita bahannya apa sih gitu. Nah, itu berupa desire yang mereka melakukan. Nah, yang tahap yang paling banget itu sendiri adalah action guys. Action sendiri kalau dalam marketplace itu ada yang memang kita tahu bahwa mereka melakukan melakukan pembelian dari sistem si marketplace-nya sendiri. Berarti itu udah masuk dalam tahap action guys. Nah, udah tahap action, kita melihat di sana juga di bawah itu ada tahap proses guys. Dalam proses itu sendiri kita harus delivery service-nya atau waktu untuk kita mengirimkan barang itu sendiri yang setelah tahap action. Nah, kita mesti tahu juga jarak yang paling dekat dengan kita, dengan gudang kita, kira-kira pakai jasa pengiriman apa, deliverynya itu sendiri, kita pasti tahu juga berangkat jam berapa, prosesnya diangkat jam berapa, nyampe jam berapa gitu kan. Nah, termasuk di dalam proses itu sendiri kamu harus bisa langsung men-touch si konsumennya, atau kak maaf barangnya udah nyampe atau belum gitu. Karena yang namanya kaitan di marketplace guys, supaya kamu tahu juga cash flow-nya itu sendiri ada proses. Maksudnya proses, kamu tidak bisa langsung mendapatkan uang hasil penjualan atau pembelian dari konsumen, karena sebelum konsumen mengklik barang sudah diterima di tangan mereka sendiri. Jadi meskipun dananya sudah masuk ke pihak marketplace, tapi nggak bisa langsung dilepasin ke rekening kita, karena posisinya nunggu si konsumen mengeklik bahwa barangnya sudah dicapai. Itu delivery. Proses yang ketiga itu after sale service guys, yang kamu mesti bener-bener jaga baik-baiklah yang namanya komunikasi. Oh gimana kak, bagus nggak produknya gitu. Itu merupakan after sale service, termasuk kalau misalkan si konsumen sendiri itu melakukan komplain karena ada kecacatan dalam produk yang kita kirimkan. After sale service itu termasuk ke dalam pengembalian dari produk yang sudah diterima konsumen. Itu proses dagang guys. Oke, segitu aja dulu. Kita lanjut nanti dengan materi yang sangat menarik juga, yang pasti product knowledge dan consumer behavior ya. Jadi setelah kita tahu tadi proses dagang, kita lanjut bahas tentang product knowledge dan consumer behavior. Thank you for watching this channel di Surya Sporty. Saya Denny Armiliazi. Selamat menjalankan aktivitas berdagang dengan apa yang sudah saya jalankan. Semoga itu juga bisa dijalankan dengan baik oleh teman-teman semua, dimanapun juga apa proses dagangnya, berupa di pasar atau misalkan di toko atau online kayak saya juga. Terima kasih banyak. Saya ucapkan
Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi